percaya ini saya gigit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, buat teman-teman yang sudah sudi mensubscribe channel ini, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini supaya kita berkembang bareng, kita bisa belajar bareng di seputar dunia peternakan, baik dari pengobatan, pakan maupun perawatan di seputar dunia peternakan seperti itu. Oke teman-teman sekalian, ini udah sore. Tadi setelah mandi kok kepikiran ingin membuat video seputar pakan ternak, yaitu silase. Karena di sini kita udah punya beberapa silase untuk stok pakan breeding kita, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar ciri-ciri atau seperti apa sih sebenarnya silase yang baik atau silase yang berhasil itu seperti apa. Langsung saja di sini kita punya contohnya. Sebelum kita lihat contoh, saya beritahu terlebih dahulu silase itu apa. Silase adalah sebuah hijauan atau sebuah rumput yang dilakukan proses fermentasi, baik menggunakan bahan tambahan maupun tidak. Jadi kalau teman-teman punya rumput, kemudian teman-teman masukkan ke dalam tong atau plastik, baik ditambahi E4 ataupun tidak, dan disimpan selama 21 hari, itu disebut sebagai silase, seperti itu. Nah, langsung saja, ciri-ciri silase yang baik atau yang berhasil adalah seperti ini. Ini udah 21 hari. Nah, ini. Nah, ini adalah ciri-ciri silase yang jadi atau yang baik. Lihat, tidak menggumpal. Nah ya, oke, ciri-ciri silase itu yang pertama tidak menggumpal. Jadi seperti ini, tidak menggumpal. Kemudian yang kedua tidak berbau busuk, dan yang ketiga yang pasti tidak berjamur. Seperti itu. Jadi karena ini, nah bentuknya tidak menggumpal, kemudian tidak berlendir, tidak berbau busuk dan tidak berjamur. Nah untuk yang berhasil itu, yang pastinya aromanya wangi asam. Jadi teman-teman pasti bisa membedakan antara wangi asam maupun wangi busuk atau bau busuk, maaf. Nah seperti ini sangat bagus. Nah ini wangi sekali karena ini kita buat silasenya dari bahan kebun jagung. Nah untuk cara pembuatannya nanti kita akan bahas di video yang lain, seperti itu. Nah ini. Nah sedangkan kalau silase yang gagal itu seperti apa? Silase yang gagal adalah yang pertama pasti warnanya itu tidak menarik, seperti itu, tidak menarik. Kemudian berbau busuk, banyak jamur, dan berlendir. Nah ini tidak kering, kadar air pas, tidak terlalu berlebihan, juga tidak berjamur, seperti itu. Jadi ini baik. Nah untuk wangi itu asam dan rasanya juga asam. Teman-teman kalau berani ini seperti ini, digigit aja. Ini pasti asam. Kalau yang benar ya, kalau yang benar itu pasti asam. Nah ini asam. Nih, nggak percaya ini saya gigit ya. Ini asam sekali. Ini asam. Baunya juga wangi-wangi asam. Jadi ini tidak berbahaya untuk ternak. Jadi ini adalah ciri-ciri silase yang baik dan benar. Nah untuk yang gagal tadi, seperti tadi, yang pertama baunya pasti busuk, kemudian warnanya tidak menarik atau hitam lah karena banyak jamurnya. Kemudian yang ketiga adalah sangat berlendir, seperti itu. Ini enggak berlendir. Oke. Kita akan bahas lagi seputar sebenarnya apa sih yang mempengaruhi silase itu berhasil. Nah, juga yang mempengaruhi silase itu gagal, juga yang mempengaruhi kualitas silase yang kita miliki, seperti itu. Nah, untuk yang mempengaruhi silase itu berhasil atau gagal, itu yang pertama adalah
nih tempat atau gentong, baik itu plastik maupun kolam silo atau seperti apa itu. Nah, ini sangat berpengaruh. Ini wajib kedap udara, jadi tidak ada udara keluar masuk seperti itu, karena kalau keluar masuk bakteri jahat yang ada di dalam sini nanti tidak akan mati seperti itu. Tujuannya anaeroban seperti itu. Nah, kemudian yang pertama tadi gentong wajib kedap udara. Kemudian kadar air. Nah, ini yang sebenarnya jarang diperhatikan oleh teman-teman peternak lain seperti itu. Jarang diperhatikan. Kenapa? Karena kadar air itu sangat berpengaruh terhadap silase. Semakin tinggi kadar airnya, maka silase akan lebih tinggi berpotensi gagal seperti itu. Karena nanti bisa jadi basah, menimbulkan lendir dan juga berbau busuk apabila terlalu banyak kadar airnya. Nah, untuk mengukur kadar air itu seperti apa? Nah, untuk mengukur kadar air itu ketika hijauan atau rumput yang teman-teman selesai chopper itu silahkan lakukan diperas. Diperas seperti ini. Ya, diperas. Apabila rumput atau hijauan teman-teman yang sudah dicopper kemudian diperas, kok masih banyak yang menetes atau masih ada yang menetes, berarti hijauan teman-teman memiliki kadar air masih di atas 60%. Jadi saya sarankan untuk tidak dijadikan silase, tapi diangin-anginkan terlebih dahulu, baru kemudian ketika teman-teman peras kok udah mulai tidak ada yang netes, nah itu silahkan teman-teman masukkan ke dalam silo, gentong ataupun apapun itulah tempat teman-teman membuat silase seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh. Untuk starter, misalkan starter itu berpengaruh apa enggak? Kalau saya itu tidak, karena baik diberi E4 ataupun yang lain dengan yang tidak diberi itu sama aja. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap rumput atau setiap hijauan itu sudah mengandung bakteri yang fungsinya untuk proses fermentasi. Cuma untuk jenis-jenis tertentu perlu diberikan E4 karena tidak terlalu banyak terdapat bakteri fermentasi di rumput tersebut seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau pembuatannya pakai tongkol jagung apa, tebon jagung itu tidak diberi E4 pun juga tidak apa-apa seperti itu, karena ini banyak mengandung glukosa atau gula sehingga bakteri juga akan mudah lebih hidup seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya akan kita bahas? Itu tadi yang pertama kita udah bahas ciri-ciri yang baik seperti apa, kemudian yang gagal seperti apa, kemudian yang mempengaruhi kita juga udah bahas. Pemberian, nah ini juga wajib teman-teman perhatikan ya, karena banyak banget pasti yang berpikir bahwa oh mas, domba saya atau kambing saya nggak doyan silase seperti itu. Nah ini juga wajib teman-teman perhatikan cara pemberian silase. Yang pertama, ketika silase ini sudah dibuka, teman-teman pastikan baunya terlebih dahulu. Nah, pastikan baunya, apakah bau amonia yang silase teman-teman itu tinggi atau tidak, itu wajib diperhatikan. Kalau kok bau dari silase ini terlalu menyengat, nah itu teman-teman wajib menganginkan minimal 15 menit ya, minimal 15 menit. Nah ini yang di bawah ini silahkan diambil bagian bawah, dicium baunya itu menusuk di hidung apa enggak seperti itu. Kalau aman atau di hidung teman-teman tidak terganggu dengan aroma tersebut, itu bisa langsung diambil dan diberikan seperti itu. Itu sangat penting karena banyak sekali teman-teman yang selalu memberikan ketika ditong diambil kemudian diaduknya di tempat makan seperti itu, karena itu tidak efektif. Karena ketika domba kok sudah dikasih silase pasti langsung ngejar ya, pasti langsung ngejar. Kemudian ketika mencium kok bau amoniaknya tinggi, domba pasti akan mundur dan nafsu makannya berkurang. Itulah penyebab domba kok sebenarnya tidak doyan silase seperti itu. Nah, itu bisa disiasati seperti apa ketika teman-teman kok punya
silasenya baunya sangat menyengat atau bau amoniak, bau asamnya sangat menyengat. Nah, itu cara mensiasatinya adalah yang pertama teman-teman keluarkan, kemudian campur dengan hijauan lain ya, campur dengan hijauan biasa atau campur dengan konsentrat. Jadi ketika teman-teman mengaduk itu sama saja teman-teman mengeluarkan amoniak yang ada, yang masih terperangkap di silase teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu juga wajib diperhatikan cara pemberiannya, seperti itu. Ini kita tutup lagi. Ini nggak apa-apa, besok juga kita berikan dombanya. Ini udah malam, bukan jadwalnya kita memberi makan, jadi besok akan saya berikan besok aja ini ya. Nah itu sedikit kita belajar bareng seputar dunia silase atau dunia pakan ternak, yang harusnya teman-teman juga pasti sudah paham lah. Teman-teman YouTube yang lain juga sudah banyak, atau peternak-peternak yang lain sudah banyak men-share video ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, semoga pengalaman saya ini dapat diterapkan oleh teman-teman sekalian, seperti itu. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak sekali perkataan saya yang salah, baik itu tingkah laku saya maupun apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang.